قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok diem Pet? Karena ini beda. Bedanya kenapa? Ini rubrik sembarang rubrik. Ini program bukan sembarang program. Bukan, Ini adalah Gantung Mic. Kau generasi beruntung mikir ke depan. Bakaran seru kali ini. Kita bakal ngebahas hal yang mau lu bahas aja. Iya, bebas ya. Bebas. Yoi. Karena kita di sini akan sendiri-sendiri. Iya, dan nggak kita berdua doang. Enggak, ada nanti banyak yang mau tampil. kontribusi juga. Yoi. Kita tampil dong gitu ya kan. Yoi. Ya, apa aja boleh deh. Apa Boleh. lagi? Tapi Keluh kesahnya di sini boleh lah ya. Kudu lewat pendaftaran. Pendaftaran di bawah ini nggak 25.000. Emang apa 25.000? Ada kan pendaftaran biasanya 25.000. Oke. Berarti ada tim Regis. Oh. Tidak. Oke. Kalau gitu kita tampil dong yang pertama. Loh. Saya sendiri ternyata saya akan menjadi yang pertama di sini ya. Oke. 1, 2, 3 ayo gantung mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman lagi pet sehat semua ya? Sehat ya? Sehat ya. Kalau nggak sehat, isolasi mandiri dulu 17 hari. Lama amat. Aduh, saya bingung ini, saya suruh yang pertama kali. Saya. Tapi oke lah. Gua ya. Oke deh. Gue mau cerita sedikit sepatah dua patah kata ya. Sekarang nih kita nih gampang banget gitu buat ngakses sesuatu ya lewat handphone. Seakan tuh dunia tuh dalam genggaman kita, bener nggak? Kita mau ngapa-ngapain, scroll sedikit, mau nyari apa aja tuh ketemu gitu. Tapi kalau mau kita coba flashback di tahun dulu banget, di 1907 kalau nggak salah. Lama amat. Di 2003-2004 lah something ya. Itu pertama kali internet tuh mulai gue tahu. Terus gue buka kacamata dulu deh. Cut. Mulai platform tuh juga sedikit. Sekarang kan nih banyak, apa aja banyak tuh kan, apa aja gampang kita akses. Kalau dulu sedikit banget. Ya, mungkin karena kurang informasi gue juga kali ya. Dulu awal-awal tuh Live Connector. Ya nggak sih? Live Connector ngerasain nggak zamannya lo? Pada? Yoi. Ngerasain ya? Yoi. Ya berarti tua. Siap. Terus naik Friendster, dari Friendster ada Camfrog ya, anak-anak Camfrog ya Anda ya. Anak Camfrog kan saya nggak cuma tahu aja. Ya MRC juga tuh salah satunya. Memang tua semua ini depan gue. Agak. Di situ tuh kita mau coba ngelebarin relasi, apalagi di Friendster tuh kan zaman-zaman kita kalau masuk nih anak-anak yang belum tahu Friendster nih dulu kalau kita masuk timeline profil orang tuh ada background musiknya tuh. Jadi lu tahu tuh itu dia genrenya apa, lu bisa mendefinisikan dia nih. Kalau ya biasanya kan kalau awal-awal itu kan kita mau kenalan nih. Kenalannya gimana? Kenalannya kita pasti mau kenalan, nyarinya yang beda jenis. Ya nggak lucu kan kita di dunia nyata udah kenalan yang sama jenis, tiba-tiba di dunia maya juga sama jenis, ya nggak banget, jujur aja pasti nyarinya wadon ya kan, wadon baik apalagi gitu. Sampai satu ketika gue nemuin momen di mana gue diajak meet up, ya, gue diajak meet up di lobby Kartika Chandra jam 8 malam gitu kan. ASL please nah. Gue akhirnya mikir nih, gue berangkat apa enggak gitu. Galau kan ceritanya, gue berangkat apa enggak nih. Kalau gue berangkat udah jam 8 malam, ngobrolnya sampai jam 10, jam 11, otomatis gue gak balik. Kalau gue gak balik, Kartika Chandra adalah tempat penginapan. Ya, sekali lagi itu adalah tempat penginapan. Bioskop. Itu adalah tempat penginapan. Hollywood. Itu adalah tempat penginapan yang lu gak mungkin balik kalau udah jam segitu. Atut men, atut. Lu gak balik nih. Ini pertimbangan gue. Kalau lu gak balik otomatis lu pasti nginep. Kalau lu nginep gak mungkin lu tidur di lantai. Temen cewek lu yang baru kenal tidur di kasur. Gak mungkin men. Gak mungkin. Lu ke situ mau ngapain? Lu ketemuan mau ngapain? Mau berteman aja. Kucing dikasih daging ngeong. Asli men. Lu kucing dikasih daging ngeong. Pasti ngeong. Akhirnya gue memutuskan gue gak berangkat. Titik. Nggak pakai koma. Titik nggak pakai koma. Ada koma sebenarnya. Ada. Ternyata gue dibadalin sama temen gue.
Gue aja yang berangkat deh. Wah, saat itu kita nggak mikir namanya dosa jariah. Nggak tahu dosa jariah itu apaan, nggak tahu kan. Ya udah lu berangkat aja masing-masing, dosa-dosa masing-masing. Berangkatlah tuh dia. Besoknya gue tanya dan betul persis kejadian apa yang gue pikirin. Dia nginep itu aja ya, dia nginep sampai situ aja datit dah. Sampai satu ketika lagi, gua sudah mulai melewati fase itu di mana Allah ngembaliin gua ke jalan Islam. Wah, masya Allah nih, ini, penuh drama deh. Perjalanan malam itu penuh drama. Sedikit aja gua ada keringet dingin ya kan. Rasa takut yang ada di rasa takut nih gua nih, takut banget. Mungkin fitrahnya manusia gitu kali ya, kalau lagi mentok sesuatu takut inget Allah langsung. Padahal seumur-umur ya, nauzubillah gitu dulu. Sholat aja enggak. Satu ketika mentok. Satu keadaan yang gue harus, ya Allah, kalau saya lepas dari sini saya berhenti semuanya. Dan alhamdulillah Allah kabulin gitu. Lepas dari situ udah gue berhenti semuanya. Beda fase, masuk lagi di teman-teman yang akhirnya bahasanya hijrah lah. Nah ini yang mau gue bahas. Ini yang mau gue bahas. Ada beberapa varian orang hijrah. Ini bukan kayak boba lagi, tapi variannya. Orang hijrah tuh banyak variannya ya. Apa? Loki. Pokoknya ada beberapa varian lah. Ini yang gak akan gue ceritain beberapa aja. Sebenarnya mungkin banyak di lapangan sana. Yang pertama gue pernah ngenalin temen gue. Ta'aruf. Ya ta'aruf tahu kan bahasa ta'aruf ya. Iya. Ta'aruf ya. Varian apa nih? Ini varian pertama. Makanya gue ceritain dulu. Ini varian pertama. Dia mau ta'aruf sama Ikhwan Melehoy. Nice. Enggak, sorry salah. Dia mau ta'aruf sama janda tapi masih gadis. Gimana janda masih gadis? Bingung kan? Nah, saat itu gue cuma berpikir dia habis akad meninggal sorenya lakinya. Ternyata enggak. Ustadz lakinya meninggal enggak. Oh bang mungkin hari ke-7 karena kan hari pertama mungkin lagi head. Malam pertama lewat kayak gue juga dulu gitu. Malam pertama lewat kan gue lagi head. Meninggal hari ke-7 tapi enggak, ternyata enggak meninggal. Wah, sorry nih Ustadz, akhirnya gue tanya, impoten ya Ustadz ya? Enggak, lo kok Ustadz tahu, pernah lihat? Enggak nanya gitu ke Ustadz. Akhirnya gue tembak, homo ya Ustadz ya? Langsung aja deh pada titiknya, karena dulu kita pernah tahu gitu kan. Pernah ada di masa-masa itu, teman-teman yang nakal kayak begitu tuh ada gitu. Kata Ustadz, iya, dia sakit, dia menyuka sesama jenis. Nah, ini akhirnya gue, yang bikin gue shock men, asik shock. Shock, gimana nggak shock? Lu denger kejadian case yang di tengah-tengah itu lu lagi proses tahap kebaikan, itu circle orang baik, dan ternyata itu ada yang kayak gitu. Circle hijrah yang lagi orang belajar baik, tiba-tiba ada yang modelan kayak begitu, yang melehoy homo gitu. Ya kan? Dan itu dikuatin lagi sama kisah teman gue, dia tenar nih di Facebook nih. Dia dijapri, di inbox sama orang tengah malam, dia karena belum tidur. Kang, belum tidur? Weh. Itu yang ngejapri laki men. Laki. Kalau aduh, gue jadi mikir ini yang salah apa gitu. Kalau lu jadi dia pasti lu muak, lu pengen muntah rasanya. Lu dijapri sama laki, kok belum tidur ya? Kalau cewek yang ngejapri masih enak lah ya, karena kita kan doyan lawan jenis. Kalau ini sama jenis, ini apa yang salah gitu? Ternyata bener, ada Iwan melehoy di tengah-tengah dunia perhijrahan. Dan itu bikin insecure kita kalau lagi di kajian. Lanjut, kalau orang lagi senyum gitu kan, senyum kan ibadah kata Nabi SAW kan, sedekah. Tiba-tiba dia senyum mulu, kita jadi insecure. Homo bukan ya? Homo bukan ya? Ya karena oknum-oknum begini. Tapi kalau oknum sedikit, ini banyak, berarti sekte. Sekte Iwan Melehoy ini. Nah, fase ini ada. Terus ada lagi yang modelannya sekte Ahwat yang dulunya dia mungkin punya pekerjaannya enak, duitnya banyak, jadi hidup hedon juga nggak masalah, duit dia pikirnya kan. Pas hijrah dia nggak, ada beberapa pekerjaan yang mentok sama kaidah fikih nih. Akhirnya dia tinggalin, nah mulai berkurang nih isi dompet nih. Mulai berkurang isi dompet, akhirnya dia cari iwan-iwan yang kira-kira klimis. Kenapa gue berani bilang begitu? Ada yang model begini, karena gue adalah salah satu mau dijadiin korban. Dan dia dalam hati gue ngomong, lu salah mau jadiin gue korban. BMT aja kadang gue seret ya kan. Listrik bunyi aja pala pening. Dia mau meretin gue dari mana? Salah kakak, Anda salah sasaran. Akhirnya gue konsultasi sama Ustadz. Gak apa-apa, emang sengaja gue bikin biar kupingnya pada panas. Tanya lah nih sama Ustadz nih, Ustadz, ada kasus begini nih Ustadz, saya nih Ustadz, begini. Seperti yang gue ceritain tadi, Ustadz bilang apa? Memang ada sekte mereka yang berkumpul
yang memang nyari ikhwan-ikhwan yang kelihatannya duitnya banyak atau dia bisa diperistri jadi istri kedua. Sampai pada momen itu dia akan ngebuka satu persatu busananya dia gitu. Nauzubillah sampai segitunya karena dia yakin dia bakal nikahin gue gitu. Begitu dia menunjukin gue, lo cantik, gue layak kalau gue dapat selembar 2 lembar dari rekening lo. Ini beneran ini serius. Abis ini mereka pada pun gugat, oh saya kan gue nggak nunjuk lo. Aman dong, aman ya, aman. Yang ketiga lagi nih, ada ikhwan alay. Banyak yang nyebut ikhwan bakwan. Ikhwan bakwan tuh dia tuh suka godain ahwat, dijapri, di inbox, dirayu-rayu manis, dikasih angin. Seneng dong namanya ahwat, cewek biasa. Memang fitrahnya perempuan kalau digombalin seneng. Biar katanya gombal kamu tetap seneng, bener. Bini gue marah nih, gue gombalin seneng. Dan perempuan tuh begitu. Itu ada diajak, dan ini efeknya bahaya nih. Ini efeknya bahaya nih. Ikhwan ghosting nih efeknya bahaya. Udah alay ghosting. Double kill tuh kalau ibarat point blank. Itu bahaya. Dia ini sampai ada korban yang dia ghosting karena diajak mau nikah, mau diajak jadi istri kedua, lalu tiba-tiba ngilang. Ada fase di mana dia si ahwat udah nyiapin semuanya, undangan udah tersebar, tahu-tahu ikhwan ini ngilang, gak ada kabar. Dan ahwat itu, gue dapat cerita dari salah satu temen di Facebook, Umahat, yang dia ibu-ibu yang bukan ngurusin sebenarnya, dia akhirnya mau nggak mau jadi benteng ahwat-ahwat yang mau dijadiin korban. Sampai ada ahwat yang bunuh diri, suicide, minum racun, saking malunya. Dan apa kata keluarganya? Saya nggak menuntut dia di sekarang, si laki-laki ini. Saya cuma nuntut nanti di hadapan Allah, dan saya akan minta sama Allah saya biar disaksikan kesengsaraan laki-laki ini seperti saya melihat anak saya sengsara. Nah, itu bahaya tuh. Efeknya nih, aduh. Jadi kenapa gue berani bersuara kayak begini? Karena ini bahaya. Gue gak nyalain satu sisi ikhwan aja. Tapi ahwatnya juga salah. Ini ahwat masuk ke kategori yang keempat. Itu real bang? Real, insya Allah real. Ini masuk ke kategori yang keempat nih. Ahwat baper. Kalau tadi ikhwannya berusaha buat ngerayu dia biar dia kelepek-kelepek. Kalau ini ahwatnya memang gampang baperan. Di lobi sedikit kena, di lobi sedikit mendayu, dikit-dikit nangis, dikit-dikit mewek. Karena ikhwannya ngilang, ikhwannya pergi. Akhirnya sampai ada di satu titik si ahwat baper ini ngebuk. Tadinya udah syar'i pakaiannya, karena dia menunjukin kecantikan dia. Gue menunjukin ke ikhwan ini kalau gue cantik dan lu nyesel karena lu ninggalin gue. Sampai pada titik dia main platform yang suka joget-joget. Ini kejadian beneran. Dan semoga dia balik lagi ya kan? Gua nggak bisa kan joget nganu. Engkol. Iya serius, ini serius men, ini bahaya loh, bahaya banget. Dari yang ahwatnya juga bahaya, dari yang ikhwan juga bahaya. Jadi akhirnya gue berpikir, yang tadinya gue mikir kalau dunia perihwanan, perahwatan atau dunia hijrah ini penuh dengan orang yang baik semuanya, ternyata masih ada oknum atau sekte-sekte yang mereka merusak citra dakwah sendiri. Yang ini akhirnya miris dan jadi pemantik gue buat gue berani membongkar mereka. Anda, kalau Anda menonton, saya bukan menunjuk Anda, maksudnya mereka yang punya sekte-sekte itu. Aman ya? Aman dong? Aman. Komen rame loh bang, bang. Nggak apa-apa. Jadi gue punya kesimpulan bahwa ikhwan melehoi untuk Anda. Bertobatlah. Karena sungguhnya Allah itu maha penerima tobat. Yang lo lakuin itu salah men. Itu bukan fitrah. Lagi-lagi itu bukan fitrah. Kalau fitrah itu laki-laki itu menyukai perempuan dan perempuan menyukai harta. Ini sama Adang ya. Bukan Adam sama Adam sama Adang. Allah ini menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joko. Sorry buat yang namanya Joko, saya nukil di sini. Saya menukil nama Barli, tapi Barli tidak ada di tengah-tengah kita. Ya, jadi bertobatlah. Karena Allah maha penerima tobat sebelum Anda Allah panggil. Yang kedua, para ahwat, udahlah, dulu kan udah ngerasain hidup hedon. Lu kan dulu juga pengen ini pengen itu bisa lu beli. Terus jangan juga bukan ngajak sebenarnya. Ada ahwat yang dari pondok tiba-tiba dia baru tahu kehidupan
hedon kayak begitu dia seneng ngikutin, nanti dia juga rusak. Kasihan. Udahlah, selesai masa dulu. Berdamailah sama takdir, gitu loh. Damailah sama takdir. Ya sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nah, lu berdamai sama takdir deh. Karena kalau lu nggak berdamai sama takdir, nggak selesai urusan lu, men. Nggak selesai ya. Buat saudariku yang kucintai karena Allah, bertobat ya. Selesain semua masalahnya. Ini juga termasuk buat saya. Semoga saya tidak gampang tergoda oleh anda sekalian. Air bang. Haus ya? Ya. Ntar minum ya. Yaudah. Lagi diri saya balikin lagi ya. Yang ketiga buat para ikhwan, ghosting ikhwan. Gue nggak mau langsung ke lu dulu. Lu tujuan gue terakhir. Ini adalah para akhwat yang suka baper. Saran gue, kalau ada yang inbox lu jutekin. Jangan lu tanggepin, kalau perlu lu blok. Karena kalau alasan dia pengen belajar Islam bareng-bareng, emang lu saja, kan bukan. Kalau ada Iwan pengen ukti kayaknya antuna nih, aduh udah syar'i banget Islami, kayaknya ngelotok banget, afdol gitu kan. Ceritanya nggak ada laki belajar sama perempuan, kecuali bininya Hafizoh, suaminya belum Hafizoh, bisa dijadiin partner buat murojaah tuh, beda ceritanya. Kalau ini mau jadi laki juga belum, mau apa-apa juga belum, yang ujung-ujungnya kita tahu kemana lagi kalau bukan diantara dua paha, Apa lagi? Apa lagi gitu? Nikahin udah selesai, kalau nggak mau jauhin. Datengin bapak gua gitu. Suruh datengin bapak ente, ya. Udah, pokoknya close the door sama laki-laki yang model begitu yang nggak kenal. Yang keempat itu ya, ini yang terakhir buat lo. Buat para ikhwan ghosting, ikhwan alay, yang kalau bikin status, ngetekinnya para banyak tuh ahwat 95%, 5%-nya cuman ikhwan. Yang ikhwan cuma 5%. Padahal pertemanan dia lakinya banyak. Ngapain lu tek-tek gitu ya kan? Ngapain gitu? Korelasinya di mana? Oh, gue mau ngajarin gitu ya. Yang laki banyak yang belum tahu, kenapa lu nggak tek-tek teman laki lu aja? Itu biar apa? Biar ngejaring. Yeah. Kalau udah ngejaring kan gampang, dia ilmunya banyak, belajar sama dia larinya ke inbox. Nah, begitu tuh. Buat Anda yang menjadi pelaku itu, lanjutkan Apa yang dilanjutkan bang? Buat Anda yang menjadi pelaku tersebut, lanjutkan kebrengsekan Anda sampai Allah nyatakan kalian waktunya pulang. Gue Fed, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.